tiro di Pirlo per il rete, la Juventus in vantaggio. Andrea Pirlo tak merasa menyesal ketika meninggalkan masa keemasannya di AC Milan demi bergabung dengan Juventus pada tahun 2011. Mengingat kualitasnya yang masih berada di puncak performa, tentu bukan hal wajar bagi sebagian pendukung Rossoneri ketika pihak klub melepasnya secara gratis. Di balik kepindahan Andrea Pirlo ke Juventus, ada kisah yang cukup menyakitkan. Meski ia telah mengabdi selama 1 dekade bersama AC Milan, ia mengalami perlakuan kurang menyenangkan dari manajemen klub. Ketika kontraknya tak diperpanjang hingga ia memutuskan bergabung ke La Spezia Signora dengan status bebas transfer, Pirlo membuktikan jika ia masih menjadi pemain penting sebagai jenderal lapangan tengah. Ia pun meraih berbagai prestasi di kancah domestik bersama Juventus. Nama Andrea Pirlo mulai mencuri perhatian ketika ia bergabung dengan Inter Milan pada tahun 1998. Namun karirnya di Inter tak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Pelatih Marcello Lippi punya standar tinggi yang membuat pria kelahiran 19 Mei 1979 tersebut kesulitan menembus tim utama. Lippi menilai Pirlo memiliki kondisi fisik yang kurang baik sebagai gelandang serang, meski teknik bermain sebagai gelandang cukup mumpuni. Andrea Pirlo menghabiskan waktunya bersama Nerazzurri tak sampai 3 tahun. Meski sering dipinjamkan, kualitasnya tetap terlihat. Merasa tak mendapat tempat bersama Inter, Andrea Pirlo memutuskan untuk hengkang pada tahun 2001 dan memilih AC Milan sebagai destinasi karir berikutnya. Inter tentu tak ingin rugi kehilangan salah satu pemain potensialnya secara sia-sia, hingga Rossoneri harus merogoh kocek sekitar 17 juta euro atau setara dengan 276 miliar rupiah. Namun Andrea Pirlo bergabung dengan AC Milan di tahun yang sama dengan kedatangan Rui Costa, salah satu gelandang serang terbaik dengan gaya permainan klasik. Selain itu, Rossoneri juga memiliki gelandang-gelandang dengan energik seperti Fernando Redondo, Massimo Ambrosini, dan Gennaro Gattuso. Di bawah arahan Fatih Terim, Pirlo tak mendapat tempat di tim utama. Ia hanya digunakan untuk menambah kedalaman skuad AC Milan yang saat itu berkompetisi di banyak turnamen. Dalam 15 pertandingan awal Serie A musim 2001-2002, Pirlo hanya tampil 3 kali, dan itu pun selalu dari bangku cadangan. Harapan mulai muncul ketika AC Milan menunjuk Carlo Ancelotti sebagai suksesor Fatih Terim pada November 2001. Sebelum melatih Milan, Carlo Ancelotti telah memantau bakat Andrea Pirlo saat ia masih bermain untuk Brescia. Ancelotti percaya jika Pirlo punya potensi besar sebagai gelandang bertahan. Awalnya berposisi sebagai gelandang serang, Carlo Ancelotti mengubah posisi Pirlo lebih ke belakang, tepat di depan 2 bek tengah. Dengan cara ini, Pirlo tak perlu mengandalkan kecepatan, melainkan memiliki lebih banyak pilihan dan ruang untuk berkreasi. Di Italia, posisi ini dikenal sebagai regista. Setelah perubahan posisi ini, para penggemar sepak bola di Italia mulai menyadari kualitas terbaik yang dimiliki Andrea Pirlo. Di musim keduanya, pria kelahiran kota Flero ini semakin menguasai peran sebagai regista dan berhasil mempersembahkan trofi bagi Milan. Ia membawa pulang 2 trofi sekaligus, yaitu Coppa Italia dan Liga Champions musim 2002-2003. Pirlo kembali menjadi sosok pemain kunci di barisan tengah skuad Carlo Ancelotti yang meraih gelar di musim berikutnya. Keberhasilan Milan meraih Scudetto pada musim 2003-2004 menunjukkan kekuatan Rossoneri baik di kompetisi Eropa maupun kompetisi domestik. Setelah itu, gelar-gelar lain mulai berdatangan. Bersama Carlo Ancelotti, Andrea Pirlo bahkan meraih gelar Liga Champions keduanya. Setelah kalah dari Liverpool di final Liga Champions 2005 Istanbul, ia berhasil balas dendam pada 2007 Athena, ketika AC Milan mengalahkan Liverpool dengan skor 2-1. Berkat penampilan luar biasa di lapangan, Andrea Pirlo mendapat julukan The Metronome. Pasalnya, ia menjadi penentu ritme permainan Rossoneri. Semua berjalan lancar hingga Carlo Ancelotti meninggalkan Milan pada tahun 2009. Andrea Pirlo, yang awalnya ingin bertahan lama di San Siro,
mulai mempertimbangkan untuk hengkang. Ia merasa klub tak menghargai kontribusinya selama 9 tahun terakhir. Meski mengalami pasang surut, Andrea Pirlo selalu memiliki peran penting selama berseragam AC Milan. Namun, Massimiliano Allegri yang menggantikan Carlo Ancelotti tak memiliki pandangan sama. Ia lebih memilih Mark van Bommel yang dipicu oleh penurunan performa Andrea Pirlo setelah Piala Dunia 2010. Pada tahun 2010, Pirlo mengalami cedera yang membuatnya absen di 2 pertandingan timnas Italia di Piala Dunia. Setelah laga tersebut, Massimiliano Allegri sebenarnya ingin memanfaatkan sebagai bagian dari skuadnya, dengan syarat ia harus mengubah posisi dan gaya bermainnya. Merasa semakin terpinggirkan, Pirlo mulai mencari klub lain. Presiden AC Milan saat itu, Silvio Berlusconi, menahan Andrea Pirlo untuk pergi dan memberi jaminan jika ia masih menjadi bagian penting dari skuad. Silvio Berlusconi berjanji akan memberi perpanjangan kontrak untuk sang gelandang sebelum akhir musim 2010-2011. Dengan jaminan tersebut, Andrea Pirlo memutuskan untuk bertahan. Namun saat kontraknya berakhir, AC Milan hanya menawarkan perpanjangan selama 1 tahun. Ia merasa kecewa mendengar tawaran itu dengan semua kontribusi yang ia berikan selama berseragam rossoneri. Kesepakatan antara Pirlo dan AC Milan tak pernah tercapai, yang membuat ia hengkang ke Juventus dengan status bebas transfer. Selama 4 tahun di Juventus, Andrea Pirlo mencatatkan 164 penampilan dan mencetak 19 gol, dan 15 diantaranya berasal dari tendangan bebas. Parte il tiro di Pirlo, per il rete, la Juventus è in vantaggio con un capo. Attenzione, parte il tiro di Pirlo, per il rete, la Juventus è in vantaggio con Andrea Pirlo, al minuto numero 11, punizione stupenda da parte di Andrea Pirlo, stupenda punizione di Andrea Pirlo. Pirlo juga lebih sukses dalam meraih trofi domestik setelah bergabung dengan si Nyonya Tua, dengan 4 gelar Scudetto, 1 Coppa Italia, dan 2 Super Coppa Italia. Ia juga meraih 3 penghargaan sebagai pemain terbaik Italia setelah bergabung dengan Juventus. Meski dianggap sebagai pengkhianat oleh sebagian orang, Andrea Pirlo layak mendapatkan kesempatan yang lebih baik dan Juventus mampu memberikan hal itu.